Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Eka, tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 kali ini kita akan membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan, tentunya kita harus tahu dulu dong ya, apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan dan apa sih fungsi dari surat lamaran pekerjaan ini. Nah, kita bahas yang pertama mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan. Kita bisa lihat bersama di situ ada pengertiannya. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Jadi ini merupakan surat resmi ya, surat resmi dari kita untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, lanjut dengan fungsi surat lamaran pekerjaan. Apa sih fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Perhatikan di sini ada yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Ini tanda bukti tertulis kita ya untuk mengajukan permohonan ke suatu instansi atau perusahaan yang kita tuju. Kemudian yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Jadi surat ini merupakan salah satu media alat komunikasi kita ya. Lalu yang ketiga ada sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini juga merupakan salah satu bahan pertimbangan buat suatu instansi atau perusahaan yang kita tuju untuk dapat menerima kita. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada yang namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu ada lampiran surat, kemudian ada nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada pembuka surat, yang keenam ada isi surat, lalu yang ketujuh ada penutup surat, dan yang terakhir itu ada salam penutup tanda tangan dan nama terang. Nah, dari poin 1 sampai poin 8 ini itulah yang disebut dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu ada di poin 1 sampai poin 8 ya, dari tempat dan tanggal pembuatan surat sampai salam penutup tanda tangan dan juga nama terang kita tentunya. Oke, lanjut setelah itu ada penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana sih cara menyusun surat lamaran yang baik dan juga benar? Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ingat ya, bahasanya harus baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele. Kemudian secara manual menggunakan tangan. Oke, kalau sekarang karena zaman sudah semakin canggih, jarang sekali ya ada suatu perusahaan atau instansi yang meminta menulis surat lamaran pekerjaannya itu ditulis dengan tangan. Pasti kebanyakan itu diketik ya. Yang keempat ada perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda. Lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Misalnya kalian punya pengalaman pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan sebelumnya lalu mendapatkan sertifikat, itu juga bisa kalian lampirkan dan sebagai bahan pertimbangan suatu perusahaan atau instansi yang kalian tuju untuk dapat menerima kalian sebagai karyawannya, seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu surat lamaran pekerjaan, bagaimana sistematikanya dan bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, tentunya kalian pasti sudah tahu dong bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, kali ini saya hanya berfokus pada soal-soal yang sering dikeluarkan pada saat ujian nasional mengenai menulis surat lamaran pekerjaan ini. Nah, biasanya tuh yang paling banyak sekali dibuat soalnya yang pertama adalah bagaimana cara penulisan yang benar. Ingat ya, bagaimana cara penulisan yang benar dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini. Itu pertama, bagaimana penulisan tanggalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang paling sering juga keluar adalah soal mengenai bagaimana penulisan lampiran yang benar dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Untuk misalnya yang terhormat, kepada Bapak pimpinan dan segala macam. Nah, itu paling banyak keluar. Kemudian yang ketiga, penulisan di dalam isi suratnya dan bahasa yang digunakan seperti apa. Nah, begitu. Yang keempat, perlukah lampiran atau dokumen-dokumen pendukung untuk dilampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara penulisan yang benar dalam penutup surat lamaran pekerjaan. Nah, itu akan kita bahas. Nah, untuk membahas itu semua akan saya rangkum dan saya akan langsung memberikan bagaimana contoh surat lamaran pekerjaan sama kalian semua ya. Ini saya ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Saya ambil satu contoh surat lamaran pekerjaan.
di situ ya. Coba perhatikan di sini. Oke. Di sini ada tempat dan juga tanggal pembuatan surat. Nah, perhatikan tempat dan tanggal pembuatan suratnya. Medan, karena dia nama kota jadi harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian 1 Maret 2013. Nah, perhatikan tanggal 1. Tanggal 1 ini tidak boleh ditambah 0 di depannya. Kebiasaan dari kita nih, kalau buat tanggal, kalau hanya dia terdiri dari satu angka, pasti ditambahin 0 di depan. Nah, dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan yang baik dan benar tidak boleh ditambahi 0 di depannya. Ingat ya, kalau 1 ya 1 aja. Jadi jangan ada penambahan 0 di depannya. Oke ya, jadi dia harus Medan, koma 1 Maret 2013. Nah, intinya. Kemudian untuk penulisan lampiran atau kepala surat ya, kepala surat. Perhatikan halnya apa? Tentunya lamaran pekerjaan, karena kan kita menulis surat lamaran pekerjaan ya. Oke, hal lamaran pekerjaan. Kemudian perhatikan di sini, yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat yang terhormat. Nah, kebanyakan dari kita kalau menulis surat lamaran pekerjaan, bukan hanya kita, tapi juga suatu instansi atau suatu perusahaan kalau menulis surat pasti selalu ada kata kepada sebelum kata yang terhormat. Kepada, ini ya, ini kebiasaan ini, pasti ada kata kepada dia. Jadi dia penulisannya kepada yang terhormat itu ya. Ini salah. Jadi kalau ada pilihan yang menggunakan kata kepada baru yang terhormat itu salah. Itu namanya mubazir. Sementara tadi cara penulisan surat yang baik dan benar apa? Tidak boleh menggunakan kalimat yang bertele-tele kan. Dia harus padat, jelas dan juga padat, jelas dan ringkas kan begitu. Tapi kalau dalam ini kan tidak boleh menggunakan kata kepada. Nah, ini kan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan yang Bahasa Indonesia ya. Jadi jangan lagi menggunakan kata kepada baru kata yang terhormat. Jadi cukup menggunakan kata yang terhormat saja. Di tempat, karena ini merupakan penunjuk tempat, maka penulisannya harus dipisah. Oke ya. Kemudian nih, yang dimaksud dengan salam pembuka, kata dengan hormat diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Baru masuk ke paragraf yang baru dengan ini. Nah, ini merupakan salah satu bahasa di dalam isi surat ya. Salah paragraf pembuka. Inilah yang dimaksud dengan paragraf pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan dan sampai berikutnya. Adapun data pribadi, oke, jadi dimasukkan data pribadi kita di sini. Nah, perhatikan di sini. Adapun data pribadi saya sebagai berikut, ini kan ada tanda titik 2 nih ya. Nah, karena ini tanda titik 2, jadi untuk memasukkan nama, tempat, tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, dan nomor, ini penulisannya harus huruf kecil, jangan huruf besar. Kenapa bukan huruf besar? Karena ini masih merupakan kelanjutan dari paragraf yang di sini, kalimat yang ada di paragraf pembuka ini. Jadi dia tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kecuali kalau adapun data pribadi saya sebagai berikut itu merupakan tanda titik, maka ini harus huruf kapital. Harus huruf besar, nama N besar, tempat T besar, diawali dengan huruf kapital. Tapi karena ini bukan tanda titik, maka penulisannya juga harus menggunakan huruf kecil. Tadi sudah saya jelaskan kenapa, karena dia masih merupakan bagian dari kalimat yang ada sebelumnya. Sama juga seperti ini, saya lampirkan, perhatikan, F, P, A, I-nya juga huruf kecil. Kenapa? Karena dia menggunakan tanda titik 2, bukan tanda titik. Kalau dia tanda titik berarti harus pakai huruf kapital. Oke ya? Oke. Kemudian setelah itu di sini ada bukan salam, tapi ini paragraf penutup. Demikian surat lamaran yang saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, inilah salam penutup. Ini paragraf penutup. Ini hormat saya salam penutup. Ini tanda tangan dan ini nama terang kita harus disertakan ya. Mesriana, SPD. Nah, lihat Mesriana, S titik P besar D kecil. Oke, inilah merupakan salah satu contoh dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan yang sudah saya arahkan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.